Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tama kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini Allah memberikan kita kesempatan, kehidupan, kesehatan untuk hadir bermajelis. Majelis ya insyaallah akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu, majelis kajian mustalahul hadis. Tak lupa pula salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun pula kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peserta kajian Mustalah Hadis dan pemirsa channel Masjid Media TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kajian ini. Tapi tentunya kami atas nama pengelola kelas mohon maaf kepada para peserta karena awalnya jadwal kita yaitu dilaksanakan pada hari Kamis atau malam Jumat karena ada agenda penting yang diikuti oleh Ustadz Kiai, sehingga beliau meminta kepada kami untuk mengundur atau memajukan dari pelaksanaan kajian ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kajian Mustalah Hadis. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk pada pertemuan yang ke-7. Alhamdulillah tidak terasa juga kurang lebih sudah 3 bulan ya pelaksanaan kajian Mustalah Hadis ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-7 dan tentunya sudah banyak ilmu yang kita bisa dapatkan dari pertemuan kita ini. Nah, kalaupun misalnya masih ada yang belum paham, silahkan dapat memutar kembali rekaman dari Masjidpedia yang bisa diakses di grup Masjidpedia dan untuk dapat kita mendengarkan kembali kajian-kajian yang sudah terlewati mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berpanjang lebar lagi, memanfaatkan waktu yang ada. Oleh karena itu kami persilakan kepada Pak Kiai Dr. Kiai Haji Syahrinuhun LC MPAI untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, para peserta kajian Mustalah Hadis yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan secara virtual dalam kajian rutin Mustalah Hadis
Dan seperti yang disampaikan tadi oleh moderator kita, bahwa tanpa terasa kita telah sampai pada pertemuan yang ke-7 dari rangkaian kajian-kajian kita yang membahas tentang ilmu mustalah hadis. Salawat dan juga salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mendoakan umatnya yang mempelajari hadis, mendengarkan hadis, lalu kemudian menyampaikannya ya, kepada orang lain. Beliau doakan agar senantiasa dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk dalam bagian golongan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Alhamdulillah, malam ini kita akan memasuki pembahasan mengenai al-hadis al-mardud, hadis yang ditolak. Untuk murajaah, mereview kembali apa yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Telah kami sampaikan bahwasanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari segi kuantitas atau jumlah jalur periwayatannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hadis yang mempunyai jalur yang tidak terbatas. Hadis yang seperti ini dinamakan dengan hadis al-mutawatir. Yang kedua yaitu hadis yang mempunyai jalur yang terbatas. Hadis yang seperti ini dinamakan dengan hadis ahad. Kemudian hadis ahad terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang hanya mempunyai 1 jalur dinamakan dengan hadis gharib. Yang kedua yang mempunyai 2 jalur dinamakan dengan hadis aziz. Dan yang ketiga yang mempunyai 3 jalur atau lebih ya, dinamakan dengan hadis al-masyhur. Ada beberapa perbedaan di antara kedua kategori hadis tersebut. Salah satunya adalah bahwa al-hadis al-mutawatir atau hadis mutawatir semuanya dijamin kesahihannya. Beda dengan hadis ahad. Hadis ahad ada yang makbul, ada yang diterima, dan ada yang mardud, ada yang ditolak. Sehingga kemudian hadis ahad itu diklasifikasikan menjadi 2 bagian dari segi kualitasnya. Yang pertama disebut dengan al-hadis al-makbul, dan ini terdiri dari 2 bagian yaitu hadis sahih dan hadis hasan, yang masing-masing terbagi menjadi 2 bagian lagi. Hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Begitu juga hadis hasan terdiri dari 2 bagian, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kita juga telah membahas pembagian hadis makbul ya, menjadi makbul ma'mulun bihi dan makbul ghairu ma'mulin bihi. Hadis makbul yang diamalkan dan hadis makbul yang tidak diamalkan. Di situ kita membahas paling terakhir pertemuan yang lalu mengenai hadis muhkam, kemudian mukhtaliful hadis, kemudian hadis nasikh, hadis mansukh, hadis raji, hadis marju, dan hadis yang mutawaqqaf fihi. Nah, setelah kita membahas sekian banyak kategori-kategori hadis yang makbul, maka malam ini kita akan memasuki bagian yang sebaliknya, yaitu hadis mardud, hadis yang ditolak. Ya, silakan kita bisa memperhatikan
Ya, isi kandungan kitab dari Taisir Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Dr. Mahmud Tahan, ya. Sis halaman yang ke-50. Ya, Al-Faslus Salis, pasal yang ketiga. Al-Khabarul Mardud. Ya, Al-Khabarul Mardud. Kabar yang mardud atau kabar yang ditolak. Terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama, al-mabhasul awal ad-dhaif, hadis dhaif secara umum. Al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, al-mardud bisababi saqtin minal isnad, hadis mardud atau hadis yang ditolak disebabkan gugurnya. Tentu yang dimaksud gugur di sini gugurnya rawi pada sanad atau jatuhnya rawi pada sanad. Dan al-mabhasus salis, pembahasan yang ketiga, al-mardud bisababi ta'nin firrawi, hadis yang mardud atau hadis yang ditolak disebabkan adanya cacat pada rawinya. Nah, kita akan membahas ya 3 persoalan tersebut. Baik, kita melihat lebih dahulu al-khabarul mardud wa asbabi raddihi. Kabar mardud dan sebab-sebab ditolaknya. Ya, al-khabar mardud wa asbabi raddihi. Mengenai kabar mardud dan sebab-sebab ditolaknya. 1, ta'rifuhu, pengertiannya. Hadis mardud itu adalah allazi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi, yaitu hadis yang tidak lebih dominan, tidak lebih kuat kejujuran periwayatnya. Jadi kalau yang lalu kita bahas hadis makbul itu adalah hadis allazi yatarajjah sidqul mukhbir, hadis yang lebih kuat kejujuran periwayatnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang rawi dan tidak bisa dipastikan 100% semua yang dia sampaikan itu benar atau kejujurannya sampai pada tingkat 100%. Sebagaimana juga sebaliknya, seseorang yang meriwayatkan hadis tidak bisa dipastikan bahwa dia berdusta 100%. Maka kemudian bahasa yang digunakan oleh ulama kita itu adalah yatarajjah atau lam yatarajjah, yang lebih dominan sisi mananya, sisi kejujurannya atau sisi kebohongannya, sisi dustanya. Nah, ketika hadis itu diriwayatkan oleh rawi, ya, oleh para rawi yang lebih dominan kejujurannya, maka hadisnya itu akan masuk dalam kategori hadis makbul. Sebaliknya ketika ternyata tidak lebih dominan kejujurannya, berarti yang dominan adalah dustanya, kebohongannya, maka dia akan masuk dalam kategori hadis mardud. Apa yang membuat ya para ulama memberikan penilaian bahwa yang lebih dominan adalah kelemahannya atau dustanya atau ketidakjujurannya, wazalika bifaqdi syartin au aksar min syurutil qabul allati marrat bina fi bahsis sahih, yaitu disebabkan karena adanya salah satu syarat atau lebih dari satu syarat yang tidak terpenuhi. Ya, saya ulangi, jadi penilaian itu disebabkan karena adanya salah satu atau lebih dari satu persyaratan yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat hadis makbul allati marrat bina fi bahsis sahih, yang sudah kita bahas pada hadis yang sahih. Ya, untuk mereview kembali sekali lagi bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria. Ya, hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria. Jadi itu harus selalu ditanamkan di dalam otak kita, bahwa hadis sahih bukan berarti pasti 100% itu dari Nabi. Begitu juga hadis dhaif bukan berarti sudah pasti 100% bukan dari Nabi. Ya, karena penilaiannya adalah penilaian yang sifatnya zan, ya, dugaan, meskipun itu dugaan yang kuat, ya. Nah, yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria. Kriteria yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya terangkai atau bersambung.
mulai dari muharrij yaitu ulama yang menghimpun hadis-hadis di dalam kitabnya. Ya, yang paling populer seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, dan ulama-ulama lain. Mereka itu muharrij. Jadi sanadnya bersambung mulai dari muharrij tersebut sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syaratnya yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, adalatur ruwah, keadilan dari para periwayatnya. Keadilan para periwayat dalam arti semua rawinya itu adalah orang Islam yang sudah balik, ya, kemudian berakal sehat, tidak melakukan kefasikan dalam arti tidak melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang merusak muru'ah atau kehormatan dirinya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, dabtur ruwah, kedabitan para periwayatnya. Kalau keadilan tadi lebih kepada integritas, moralitas, akhlak, ya, keagamaan, kejujuran rawi. Kalau kedabitan itu maka lebih kepada kapasitas intelektual, kecerdasan dari rawinya. Ya, baik kecerdasan dalam arti kekuatan hafalan maupun dalam arti pemeliharaan penjagaan terhadap kitab hadis yang dimilikinya. Nah, kalau sempurna kedabitannya hadisnya sahih, kalau kurang kedabitannya maka hadisnya hasan, tapi dua-duanya masih makbul. Itu 3 syarat utama dari hadis sahih. Kemudian ada 2 syarat tambahan. 2 syarat tambahan itu adalah tidak ada illat, ya, tidak ada cacatnya yang tersembunyi, dan tidak syadz, tidak janggal atau tidak bertentangan dengan yang lebih kuat. Nah, kalau ada salah satu dari kelima persyaratan itu yang tidak terpenuhi, jadi kalau ada salah satu dari 5 persyaratan itu yang tidak terpenuhi, maka hadis tersebut masuk dalam kategori hadis mardud. Ya, masuk dalam kategori hadis mardud. Baik. Kita masuk pembahasan berikutnya. Aqsamuhu wa asbabu raddihi. Aqsamuhu wa asbabu raddihi. Pembagiannya dan sebab-sebab ditolaknya. Laqad qassamal ulama'u al-khabar al-marduda ila aqsamin katsiratin. Para ulama telah membagi hadis mardud ke dalam banyak bagian. Akan ada yang membaginya sampai 40 lebih bagian. Wa atlaqu ala katsirin min tilkal aqsami asma'an khassatan biha. Kemudian para ulama memberikan nama khusus terhadap tiap-tiap bagian itu. Wa minha ma lam yutliqu 'alaiha isman khassa biha. Tapi ada juga yang tidak diberikan nama khusus. Bal sammuha bi ismin am. Tapi para ulama menamai dengan nama umum. Nama umumnya hadis yang ditolak itu ya dhaif, itu nama umum. Tapi ada istilah-istilah khusus yang diberikan oleh para ulama kita. Nah, sekalipun ya dibagi sampai 40-an, tapi sesungguhnya di paragraf berikutnya dikatakan amma asbabu raddil haditsi fakasiratun. Adapun sebab-sebab ditolaknya hadis itu banyak. Lakinnaha, akan tetapi tarji'u bil jumlati ila ahadis sababaini ra'isiyaini. Dia sesungguhnya hanya kembali saja kepada salah satu dari 2 sebab pokok. Jadi dari sekian banyak penyebab hadis itu ditolak, dari sekian banyak kategori-kategori hadis yang dhaif, maka sesungguhnya penyebab hadis itu ditolak ya ada 2 sebab pokoknya. Dan itu tidak terlepas dari kriteria hadis sahih yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau diperas 5 kriteria itu kalau mau diperas, itu disederhanakan menjadi 3, ya, menjadi 3 saja. Lalu 3 itu bisa diperas lagi menjadi 2. Ya, bagaimana caranya? Yang 3 itu bersambung sanad. Yang kedua periwayatnya adil, yang ketiga periwayatnya dhabit.
berarti syarat kedua dan ketiga itu berkaitan dengan rawi, berkaitan dengan periwayat. Nah, ini bisa digabungkan. Ya, bisa digabungkan. Sehingga ada dua sebetulnya penyebab hadis itu ditolak. Satu, ketika sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, ketika ada cacat pada rawi. Nanti cacatnya itu ada yang berkaitan dengan keadilan, ada yang berkaitan dengan kebabitan. Ya, jadi saya ulangi kesimpulannya bahwa ya, penyebab utama hadis itu ditolak sesungguhnya cuma dua saja. Satu berkaitan dengan sanad, jalurnya, mata rantai hadis, dan yang kedua berkaitan dengan rawinya secara personal. Nah, kalau bahasa yang digunakan oleh banyak ulama kita, termasuk dalam kitab Taisir ini, yang pertama itu diistilahkan dengan saktun minal isnadi. Saktun minal isnadi. Keterputusan sanad. Itu. Kemudian penyebab kedua, ta'nun firrawi. Cacat pada rawi. Itu saja dua sebab pokoknya. Jadi di-set dengan baik. Di benak kita ini dua sebab pokok hadis itu ditolak. Satu, saktun minal isnad, ya, putusnya sanad, dan yang kedua ta'nun firrawi, ada cacat pada rawi. Nah, wa tahta kulli min hadaini sababaini anwa'un muta'addidah. Nah, nanti di bawah dua sebab pokok itu ada anwa' muta'addidah. Ada bagian-bagian, ada cabang-cabangnya yang banyak. Sebab pokoknya dua, tapi cabang-cabangnya itu yang banyak. Sa'atakallamu anha bi'abhasin mustaqillah. Insyaallah ta'ala mubtadi'an bi bahsi dhaif. Saya akan membahas secara tersendiri, secara terpisah. Insyaallah, ini kata Dr. Mahmud Tahan, penulis kitab ini, mubtadi'an, dengan membahas terlebih dahulu ya tentang hadis dhaif. Alladzi yu'tabar huwal ismul am li nau'il mardud, yang dipandang sebagai nama umum bagi hadis mardud. Itulah sebabnya pembahasan ini terbagi menjadi tiga, karena beliau bahas dulu hadis dhaif secara umum, baru setelah itu masuk kepada dua sebab tadi. Sebab pertama adanya sanad yang putus, terputusan sanad. Sebab ketiga adanya cacat pada rawi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Al-mabhasul awal ad-dhaif. Pembahasan pertama dhaif secara umum. Ya. Ta'rifuhu, pengertiannya. Ya. Secara bahasa ad-dhaif diddul qawi. Ya, dhaif itu adalah lawan dari qawi. Kalau qawi itu artinya kuat, berarti dhaif ini artinya lemah. Kelemahan itu dua macam. Ada hissiyun dan ada yang ma'nawiyun. Ya, jadi ada hissiyun, ada ma'nawiyun. Hissiyun artinya sifatnya indrawi. Ma'nawiyun artinya sifatnya abstrak. Contoh ya, yang lemah secara indrawi. Kalau misalnya kita katakan kertas ini lemah atau lembek, itu hissiyun. Ya, lemah secara hissiyun. Ada seseorang yang fisiknya lemah, itu lemah secara hissiyun. Ada yang lemah secara maknawi. Secara maknawi misalnya, ketika berdiskusi, lalu ada yang menyampaikan ide, ada yang menyampaikan gagasan, lalu dikatakan itu idemu lemah, gagasanmu itu lemah. Itu lemahnya kan tidak indrawi. Bagaimana kita mengukur kelemahan ide itu secara indrawi? Tidak bisa. Maka kelemahan yang dimaksud di situ adalah kelemahan dari segi ma'nawi, ya, secara abstrak. Seperti itulah yang dimaksud dengan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Lemahnya itu adalah secara ma'nawi, ya, secara abstrak, bukan secara hissi, bukan secara indrawi. Itu secara kebahasaan. Nah, istilahan, adapun secara istilah, poin B, yang dimaksud dengan hadis dhaif malam yajma' sifatal husni bifaqdi syartin min syurutihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Kalau syarat hadis hasan saja tidak terpenuhi, apalagi syarat hadis sahih. Dan tentu para peserta kajian masih ingat betul ya, mudah-mudahan bahwa antara hadis sahih dengan hadis hasan itu kan sama. Pada 4 poin, bedanya cuma satu saja, yaitu pada aspek kedabitan.
Kalau hadis sahih sempurna kedabitannya, kalau hadis hasan kurang kedabitannya, itu saja poin perbedaannya. Nah, kalau ada hadis tidak memenuhi syarat hadis hasan, otomatis dia juga tidak memenuhi syarat hadis sahih. Sehingga Dr. Mahmud Tahan dalam kitab ini menyebutkan hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan. Bifaqdi syartin min syuruti, karena kehilangan salah satu syarat di antara syarat-syaratnya. Qala al-Baiquni fi manzumati. Ya, Imam al-Baiquni, salah seorang ulama hadis, dalam manzumanya, bait-bait syairnya, berkata seperti ini. Wa kullu ma an rutbatil husni kasur fahuwa da'ifu wa huwa aqsamun kusur. Semua hadis yang tidak memenuhi tingkatan hadis hasan, maka dia dhaif dan pembagiannya banyak. Nah, lihat di situ di bawah. Tafawutuhu. Tingkatan-tingkatan hadis dhaif. Wa yatafawatu du'fuhu bihasabi syiddati dha'fi ruwatihi wa khifatihi. Kama yatafawatu sahih. Kedaifan hadis itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keparahannya atau kelemahannya. Ya, sebagaimana hadis sahih. Kalau di hadis sahih kita sudah membahas ada istilah asahul asanid. Asahul asanid, sanad yang paling sahih. Meskipun Imam As-Suyuti mengatakan ya bahwa wal waqfu an hukmin limatin aw sanad bi annahu asahu mutlaqan asad. Sesungguhnya tidak menentukan mana sanad yang paling sahih, itu sikap yang lebih baik, lebih tepat. Tapi beberapa ulama menentukan, oh ini sanad yang paling sahih. Sehingga misalnya pendapat yang banyak diikuti oleh ulama hadis, yang dipandang sebagai sanad yang paling sahih itu adalah hadis yang mempunyai sanad atau jalur Malik dari Nafi dari Abdullah ibnu Umar. Jadi Imam Malik meriwayatkan dari Nafi, Nafi dari Abdullah ibnu Umar. Itu yang dipandang sebagai sanad yang paling sahih. Bahkan ada yang mengembangkan lagi di bawahnya Malik, yaitu Imam Syafi'i. Ada lagi yang mengembangkan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi, ya, dari Abdullah ibnu Umar. Itu dinilai sebagai as-sahul as-sanad yang paling sahih. Biasa juga diistilahkan dengan as-silsilah az-zahabiyah, mata rantai emas periwayatan hadis. Nah, begitu juga dengan hadis yang dhaif ini. Ada istilah auha al-asanid. Auha al-asanid. Ya, sanad yang paling lemah. Ya, saya langsung saja ke contohnya ya. Misalnya ini. Auha al-asanid bin nisbati li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sanad yang paling lemah kalau jalurnya disandarkan kepada Abu Bakar. Ya, jadi kalau ada hadis yang jalurnya itu disandarkan kepada Abu Bakar, maka yang paling lemah kalau jalurnya dari Sadaqah bin Musa ad-Daqiqi, dari Farqat as-Subhi, dari Murrah at-Tayyib, dari Abi Bakar. Nah, itu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Satu contoh saja ya. Tidak terlalu urgent ini bagi kita. Lanjut ke poin yang berikutnya. Oke, misaluhu, contoh hadis yang dhaif ya. Ma akhrajahu Tirmizi min tariq Hakim al-Asram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari jalur yang saya sebutkan tadi, Hakim al-Asram dari Abi Tamimah, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Man ataha idan au imra'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unsila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi perempuan yang haid, ya, istrinya yang haid, atau mohon maaf perempuan pada duburnya, atau dia mendatangi kahin, dukun, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tapi setelah itu beliau memberikan komentar. Summa qala At-Tirmizi ba'da ikhrajihi. Kemudian Imam At-Tirmizi setelah meriwayatkan hadis ini beliau berkata,
la na'rifu hadzal haditsa, kami tidak mengetahui jalur hadis ini illa min hadis Hakim Al-Asram, kecuali jalur dari Hakim Al-Asram an Abi Tamimah, dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abi Hurairah. Jadi itu saja jalur yang kami ketahui, kata Imam At-Tirmizi. Tsumma qala, setelah itu beliau berkata, wa dha'afa Muhammad hadzal haditsa, dan Muhammad mendhaifkan hadis ini min qibali isnadihi, dari segi sanadnya. Ya, kalau Imam At-Tirmizi menyebut nama Muhammad, ya, maka yang dimaksud di situ adalah gurunya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya, Al-Ju'fi Al-Bukhari, yang lebih kita kenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Ya, kita lebih mengenalnya Al-Bukhari. Kalau Imam At-Tirmizi sering sebutnya Muhammad, ya, Muhammad. Nah, karena nama aslinya memang Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dan seterusnya. Imam At-Tirmizi sering menyebut Muhammad. Jadi kalau ada yang membaca Sunan At-Tirmizi kemudian menemukan kalimat waqala Muhammad, itu yang dimaksud adalah Imam Al-Bukhari. Qultu, lalu kemudian dikomentarilah oleh Dr. Mahmud Tahan. Beliau mengatakan li'anna fi isnadihi Hakiman Al-Asram. Ya, mengapa di Imam Al-Bukhari mendaifkan? Karena pada sanadnya ada rawi yang bernama Hakim Al-Asram. Wa qad da'afahul ulama, para ulama mendaifkannya, melemahkannya. Wa qad qala anhu Al-Hafiz Ibnu Hajar fi Taqribut Tahzib. Ya, bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Taqribut Tahzib berkata fihi lin. Pada orang ini ada lin, ada kelemahan. Ya, jadi orangnya lemah. Ini kalimat fihi lin menunjukkan tajrih. Ya, menunjukkan celaan kepada periwayat hadis. Yang kelima, hukmu riwayati, hukum meriwayatkannya. Nah, ini penting ya. Jadi hukum meriwayatkan hadis dhaif ini penting sekali. Karena mohon maaf sekali lagi, ada kesan pada sebagian orang bahwa ketika disebut hadis dhaif berarti sudah pasti bukan dari Nabi. Sehingga ketika kesan itu yang ditangkap bahwa hadis dhaif itu adalah yang pasti bukan dari Nabi, berarti tidak boleh meriwayatkan hadis tersebut. Ya, masa kita mau riwayatkan yang bukan dari Nabi SAW? Padahal sekali lagi, bukan berarti ketika disebut hadis dhaif pasti 100% itu bukan dari Nabi. Tapi yang dimaksud dhaif itu tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria tadi. Nah, maka dalam hukum periwayatannya ulama berbeda pandangan. Ya, yajuzu inda ahlil hadisi wa ghairihim, boleh, ya kan, boleh menurut para ulama hadis dan ulama yang lain, riwayat al-ahadisi dhaifah, meriwayatkan hadis-hadis yang lemah, wat tasahul fi asanidiha, dan bersikap longgar dalam sanadnya. Bersikap longgar dalam arti min ghairi bayani dhafiha, tanpa menjelaskan kedaifan hadis tersebut. Jadi boleh kita meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedaifannya. Bi khilafil ahadisil maudhu'ah, beda dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis palsu. Ya, jadi kalau hadis palsu ada yang memasukkan bagian dari hadis dhaif, ada yang mengeluarkannya. Ya, karena kalau hadis maudhu' ini hampir dipastikan bahwa dia bukan dari Nabi SAW, atau dia tidak punya sanad sama sekali, atau dalam sanadnya ada pemalsu hadis. Nah, kalau hadis maudhu', fa innahu la yajuzu riwayatuha, tidak boleh meriwayatkannya illa ma'abayani wad'iha, kecuali disertai penjelasan bahwa dia hadis maudhu', hadis palsu. Jadi kalau ada yang menyampaikan hadis palsu, itu mesti disertai penjelasan bahwa ini adalah hadis palsu. Tapi kalau hadis dhaif, boleh untuk meriwayatkannya meskipun tidak menjelaskan kedhaifannya. Bisartain, ya, bisartain, dengan syarat, dengan 2 syarat. Apa syaratnya? 1, alla tata'allaq bil aqaid. Hadis itu tidak berkaitan dengan masalah akidah. Ya, tidak berkaitan dengan masalah akidah. Kasifatillahi ta'ala, seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Kalau berkaitan dengan akidah, tidak boleh kita meriwayatkan hadis yang dhaif dalam persoalan akidah. Yang kedua,
alla takuna fi bayanil ahkam syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halal wal haram. Tidak berkaitan dengan penjelasan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan halal haram. Jadi bukan masalah hukum halal haram. Terus masalah apa yang dibolehkan? Yakni, yaitu yajuzu riwayatuha, boleh meriwayatkan hadis dhaif bimislil mawa'il, dalam hal seperti nasihat-nasihat, wat targhib wat tarhib, anjuran untuk melakukan kebaikan, ancaman melakukan keburukan, kemudian juga wal qisas, kisah-kisah, atau al qasas, kisah-kisah, wa masbah dzalik, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Wa mimman ruwiya anhu tasahul fi riwayatiha, nah di antara ulama yang diriwayatkan dari mereka adanya sikap tasahul, longgar dalam periwayatan hadis dhaif, seperti Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketiga ulama ini bersikap tasahul dalam periwayatan hadis yang dhaif tersebut. Baik, berikutnya. Wa yambaghi at-tanbih. Tapi di sini ada peringatannya. Wa yambaghi at-tanbih. Ya, peringatan, annaka idza rawaitaha min ghairi isnadin, apabila saudara meriwayatkannya, Anda meriwayatkannya tanpa sanad, ya, jadi hanya matanya saja yang disebut tanpa sanad, fala taqul fiha, maka jangan berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, Rasulullah bersabda seperti ini. Jadi tidak boleh menggunakan bentuk aktif, ya. Dalam bahasa Arab tidak boleh menggunakan yang bentuknya ma'lum. Ya, wa inna ma taqulu. Terus apa yang dikatakan? Jadi Anda berkata ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah. Tidak boleh menggunakan sigatul jasmi, sigat yang menunjukkan kepastian seperti tadi qala. Ya, tapi ruwiya, diriwayatkan, bentuknya pasif. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Yang berikutnya hukmul amal bihi. Kalau tadi hukum meriwayatkan, nih hukum meriwayatkan. Nah, sekarang hukum mengamalkannya. Jadi hukum mengamalkannya. Ikhtalafal ulama fil amali bil hadis dhaif, tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Kalau tadi meriwayatkan, nah, sekarang hukum mengamalkan. Ya. Berbeda pendapat ulama. Wallazi alaihi jumhurul ulama. Wallazi alaihi jumhurul ulama. Adapun pendapat mayoritas ulama, annahu yastahibbul amalu bihi, disukai untuk mengamalkan fi fadailil a'mal, dalam fadilah-fadilah amal. Ya, fadilah-fadilah amal, ya, gitu. Jadi bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram, tapi fadilah amal. Lakin bisyurutin salasa, asalkan memenuhi 3 syarat, ya, asalkan memenuhi tiga syarat, ya. Audahaha Al-Hafiz Ibnu Hajar, persyaratan itu diperjelas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini yang menulis kitab Nusatul Nazar atau kitab Nukhbatul Fikr. Apa saja persyaratannya? 1, ayyakuna da'fu ghaira syadidin. Kedaifannya itu tidak parah. Ya, kedaifannya tidak parah. Ya, nanti kita akan membahas pembahasan kedua ketika faktor-faktor penyebab kedaifan hadis. Di ada yang parah. Yang parah itu seperti misalnya karena dia pendusta, atau tertuduh berdusta, atau melakukan kefasikan, melakukan perbuatan bid'ah dan sebagainya, itu yang parah. Ya, tapi ada yang yang tidak parah kedaifannya, misalnya jelek hafalannya, ya, tidak begitu parah, atau terjadi ikhtilat, ya, kepikunan misalnya, dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya, syarat yang kedua, ayyan darijal hadisu tahta aslin ma'mulin bihi. Ya, ayyan darijal hadis
tahta aslin ma'mulin bihi. Hadis itu berada di bawah naungan hadis induk. Ya, artinya sebetulnya kandungannya itu hanyalah berupa rincian. Hadis pokoknya ada. Ya, hadis pokoknya ada. Lalu kemudian yang berikutnya, alla ya'taqid 'indal amali bihi subutan bal ya'taqidu al-ihtiyat. Ketika ia mengamalkannya, jadi ketika ia mengamalkan hadis tersebut, dia tidak mengamalkan dengan keyakinan bahwa pasti itu dari Nabi. Tapi dia mengamalkannya dalam bentuk ihtiyat, dalam bentuk kehati-hatian. Itu 3 persyaratannya. Dan itu pendapat dari jumhur ulama, ya. Pendapat mayoritas ulama kita. Artinya ada ulama yang berpendapat berbeda tentu saja. Ya, ada ulama kita yang mempunyai pendapat yang berbeda. Kalau ingin lebih terperinci, misalnya saya sampaikan ya keragaman pendapat ulama kita, karena di sini dalam kitab ini hanya disebut pendapat mayoritas ulama. Ada ulama kita yang berpendapat la yajuzu al-amal bil hadisid dha'ifi mutlaqan. Tidak boleh sama sekali, ya, tidak boleh sama sekali mengamalkan hadis dhaif. Baik itu dalam persoalan fadilah amal, halal haram ataupun akidah. Ini pendapat disandarkan kepada Al-Qadhi Abi Bakar Ibnu Al-Arabi, ya, dan beberapa ulama yang lainnya. Ya, itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa yu'mal bil hadis dha'ifi mutlaqan, diamalkan secara mutlak. Jadi ini 2 pendapat yang betul-betul berseberangan. Ada yang mengatakan tadi tidak boleh diamalkan sama sekali. Ada ulama yang mengatakan bahwa dia diamalkan secara mutlak. Itu pendapat ba'dul a'immah. Beberapa ulama yang terkenal seperti Imam Ahmad dan juga Abi Dawud. Jadi Imam Ahmad dan Abi Dawud itu mengamalkan hadis yang dhaif secara mutlak. Masalah halal haram, fardu wajib. Tapi ada syaratnya ketika tidak ditemukan dalil yang lain. Jadi ketika tidak ditemukan misalnya dalil yang lain, maka hadis dhaif pun juga diamalkan. Ya, tapi pendapat jumhur ulama, hadis dhaif diamalkan dengan 3 syarat yang disebutkan dalam kitab ini yang dikutip dari sebetulnya pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya berikan contoh ya supaya lebih mudah dipahami ini, terutama poin yang kedua ini. Misalnya ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, mohon maaf karena tidak tertulis di dalam kitab ini, saya berikan contoh ya secara lisan, saya sebut pelan-pelan ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Beliau berkata, haddatsana Abu Ahmad Al-Marrar, ya, bin Hammuyah, haddatsana Muhammad bin Al-Musaffa, haddatsana Waqiyah bin Al-Walid, an Thawr bin Yazid, an Khalid bin Ma'dan, an Abi Umamah, an Nabi SAW qala, man qama lailatal aidaini yahtasibu lillah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Nah, yang artinya, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya dan dia melakukan itu untuk mencari pahala dari Allah, maka hatinya tidak akan mati pada hari hati-hati manusia sudah mati. Ini hadisnya dhaif. Ya, dhaif. Karena salah satu periwayatnya, satu saja yang bermasalah dari sekian rawi yang ada dalam sanad tersebut. Salah satu yang bermasalah itu adalah Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid. Apa persoalannya? Qad rumiya bil qadar. Qad rumiya bil qadar. Karena beliau dituduh menganut paham qadariyah. Ya, menganut paham qadariyah. Lakinnahu huna yarwi ma la silata lahu bi bid'atihi. Tapi dalam konteks hadis ini yang diriwayatkan itu tidak berkaitan sama sekali dengan persoalan yang dianggap sebagai bid'ah baginya. Karena tidak berkaitan dengan mazhab, dengan paham qadariyah itu. Ya, sehingga kelemahannya itu tidaklah parah. Ya, ada juga rawi lain Muhammad bin Musaffa.
ya dianggap sebagai saduk, dia jujur, ya jujur. Kalau jujur itu hanya berkaitan dengan keadilan, tapi belum berkaitan dengan kedabitan. Ya, ada Az-Zahabi berkata sika masyhur, dia sika populer. Tapi waqat lahu fi riwayati al-manakir. Pada beberapa riwayatnya ada hal-hal yang mungkar. Intinya adalah hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Tapi kedaifannya tidak parah. Satu, kedaifannya tidak parah. Kemudian hadis ini sebetulnya berbicara dalam cakupan hadis umum. Cakupan hadis umum itu apa? Begitu banyak hadis yang menjelaskan keutamaan menghidupkan malam dengan ibadah. Hadisnya kan umum itu. Maka hadis ini hanya menyebut salah satu saja, yaitu menghidupkan malam hari raya. Ya, maka dia memenuhi syarat yang kedua. Dan yang ketiga, ketika diamalkan, kita mengamalkan itu sebagai bentuk kehati-hatian. Bukan meyakini bahwa sudah pasti pernyataan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pembahasan mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif. Kemudian poin yang ketujuh, asharul musannafat allati hiya madhinnatud dhaif. Karangan-karangan yang bisa dijadikan sebagai rujukan, ya, rujukan hadis-hadis yang dhaif. Al-kutubul lati sunnifat fi bayanid du'afa. Kitab-kitab yang disusun dan menjelaskan rawi-rawi yang dhaif, ya. Rawi-rawinya ini, rawi-rawi yang dhaif. Seperti kitab Ad-Du'afa. Kitab Ad-Du'afa ditulis oleh Ibnu Hibban. Kemudian Mizanul I'tidal ditulis oleh Ustaz Mizan ini. Mizanul I'tidal itu nama kitab sesungguhnya, ya. Kitab Mizanul I'tidal ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Jadi fa innahum yazkuruna amsilata lil ahadits allati sarat dha'ifah bisababi riwayati ulaika du'afa. Karena pada kitab tersebut itu penulisnya Ibnu Hibban dalam kitab Ad-Du'afa, kemudian Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, selain menyebut nama rawi yang dhaif, juga menyebut ya contoh-contoh hadis yang menjadi dhaif disebabkan periwayatan mereka. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama itu menjelaskan rawi-rawinya yang dhaif. Yang kedua ini kitab-kitab yang disusun fi anwa'in minad dhaif khassatan. Ya, beberapa bagian dari hadis-hadis yang dhaif. Hadisnya, kalau yang pertama itu rawinya yang dhaif. Sekarang hadisnya yang dhaif, tapi bagian-bagian khusus saja. Contoh, kitab Al-Marasil, ya, Al-Marasil yang ditulis oleh Abi Dawud. Jadi hadis-hadis mursal. Hadis mursal itu termasuk salah satu bagian hadis dhaif. Akan kita bahas yang berikutnya. Kemudian kitab Al-Ilal, kitab-kitab yang berilat, ditulis oleh Imam Ad-Daruqutni. Inilah beberapa sumber referensi rujukan kalau ingin mengetahui lebih terperinci contoh-contoh dari hadis yang dhaif. Baik para peserta kajian dimuliakan Allah SWT, kita baru membahas satu bahasan dari tiga, ya. Karena hadis mardud ini tiga bahasannya. Di awal tadi satu, hadis dhaif secara umum. Nanti poin yang kedua, yaitu hadis mardud disebabkan putusnya sanad. Nanti poin yang ketiga, hadis mardud disebabkan adanya cacat pada rawi. Tapi seperti kita biasa, setelah kurang lebih 1 jam pembelajaran, saya berikan waktu, kesempatan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan jauh, baik yang berkaitan dengan pembahasan kita malam ini, atau masalah hadis lainnya. Ya, diprioritaskan masalah-masalah hadis dan mustalah hadis. Barangkali itu untuk ya, sementara. Kalau misalnya memungkinkan dan tidak ada pertanyaan atau masih ada waktu, kita lanjutkan lagi pada pembahasan yang kedua. Mungkin itu Ustaz Mizan, saya kembalikan. Ya, syukran Ustaz. Wah, Alhamdulillah, tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai berkaitan tentang pembahasan hadis yang hadis tertolak. Jadi ada beberapa tadi poin yang dijelaskan oleh beliau berkaitan dengan materi ini. Baik, kami persilakan kepada peserta, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, atau juga yang dikatakan tadi persoalan-persoalan yang lain yang berkaitan tentang hadis. Ya, kami persilakan Ustaz.
pada peserta semua. Fadol. Silakan diaktifkan mic-nya bagi yang bertanya. Boleh bertanya, Ustadz? Ya, Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Juga sudah diberi kesempatan. Bolehkah bertanya yang terlewat saya tadi? Boleh. Mungkin, ya, yang kedua itu tentang di bagian hukum mengamalkan hadis doif, jumhur ulama. Yang kedua itu saya kelewat, Ustadz. Kemudian yang saya lupa catatan pekan lalu itu yang satu perbedaan antara hadis sahih dan hasan. Kemudian yang ketiga pun merangkum ini bagaimana sebenarnya kedudukan hadis tentang cinta tanah air adalah bagian dari iman. Syukron, Ustaz. Baik, ya. Ya, syukron. Silakan Pak Kiai, langsung dijawab saja. Ya. Oke. Jadi yang pertama mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif. Saya sebutkan tadi ada 3 ya pendapat ulama kita ya mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif. Kalau di kitab yang kita jadikan rujukan ini, Taisir Mustalah Hadis, hanya disebut satu pendapat saja, yaitu pendapat jumhur mayoritas ulama. Tapi sesungguhnya ada 3 pendapat, ada 3 pendapat ulama kita mengenai hukum mengamalkan hadis yang dhaif. Pendapat pertama yaitu mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, ya. Mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Itu adalah pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga pendapat dari Abu Dawud. Tapi dengan syarat tadi, dalam persoalan itu tidak ditemukan hadis yang lain. Jadi kalau misalnya tidak ditemukan adanya hadis yang lain, nah, yang ada hanya hadis yang dhaif, maka Imam Ahmad ya dan juga Abu Daud itu mengamalkannya. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua kebalikannya. Jadi urutan pendapat 1, 2 ini terserah ya. Pendapat kedua kebalikannya, tidak mengamalkannya secara mutlak. Ya, tidak mengamalkannya secara mutlak. Ini pendapat yang disandarkan. Ya, tadi saya sebutkan bahwa sebelum pindah ya, jadi ada ungkapannya itu Imam Ahmad, beliau berkata seperti ini. Ini pendapat Imam Ahmad ya. Beliau berkata, inna dhaifal hadis, sesungguhnya hadis yang dhaif itu ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis yang dhaif itu lebih saya sukai. Lebih saya sukai daripada pendapat manusia. Jadi pendapat orang. Jadi dibandingkan dengan pendapat orang, saya lebih suka kepada hadis yang dhaif. Kenapa? Kalau pendapat orang sudah pasti bukan hadis. Ya, kalau pendapat orang kan sudah pasti bukan hadis. Tapi kalau ya hadis dhaif, masih ada kemungkinan itu adalah hadis. Nah, sehingga beliau lebih memilih hadis yang dhaif. Nah, lalu kemudian pendapat yang kedua tadi menolak secara mutlak. Ya, dan pendapat ketiga itulah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur yang terdapat di dalam kitab Taisir ini. Ya. Malah disebutkan yastahib, disukai untuk mengamalkan. Tapi ada 3 syaratnya. Syaratnya tadi 1 yaitu kedaifannya tidak parah, ya. Kemudian yang kedua termasuk dalam cakupan hadis induk, dan yang ketiga yaitu ketika mengamalkan tidak meyakini bahwa itu hadis Nabi, tapi hanya sebagai ihtiyat atau kehati-hatian. Itu untuk yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Perbedaannya cuma 1 poin saja, masalah kedobitan. Dhabit itu berkaitan dengan kapasitas intelektual, kecerdasan, kekuatan hafalan. Kalau hadis sahih, rawinya itu sempurna kedhabitannya.
sempurna kedabitan. Artinya hampir-hampir tidak pernah keliru dalam periwayatan hadis. Tapi kalau hadis hasan tidak sempurna kedabitannya, atau bahasa ulama itu qalilud dabti, kurang kedabitannya. Ya, kurang kedabitannya. Kalau tidak dabit sama sekali, hadisnya dhaif. Jadi kesimpulannya begini, kalau sempurna kedabitannya, hadisnya sahih. Kalau kurang kedabitannya, hadisnya hasan. Kalau tidak dabit sama sekali, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Itu tentang perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hadis atau pernyataan hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Saya menjelaskan itu dalam ada di YouTube ya. Cukup ramai di situ dan saya diserang, bahkan ada kalimat-kalimat yang kurang beradab lah disampaikan. Ketika dalam satu kajian ada yang menanyakan status hadis tersebut dan saya jawab, ya, saya jawab murni kajian hadis. Tapi kemudian ada yang menghubungkan itu dengan ormas-ormas tertentu. Padahal saya tidak menghubungkan sama sekali. Bisa dilihat ya, bisa dilihat di YouTube itu jawaban saya tentang hubbul watan minal iman. Cukup banyak komentar-komentarnya. Tapi secara umum, ini sekali lagi saya tegaskan supaya jangan dibawa kepada ormas manapun. Ini jawaban murni dalam penilaian status hadis tersebut. Murni kajian hadis. Jadi pernyataan hubbul watan minal iman itu adalah hadis makzubun maudhu. Ya, hadis yang dipalsukan. Ya, la yasihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan kesimpulan saya. Karena ribut itu di YouTube itu bisa dibuka lah. Di apa namanya channel Halqa Islam itu ya, tentang penjelasan di situ. Nah, tapi itu adalah pernyataan dari beberapa ulama. Beberapa ulama. Ya, misalnya saja Imam Badruddin Az-Zarkasi Asy-Syafi'i menyatakan lam akif alaihi. Saya tidak pernah menemukan pernyataan itu di dalam kitab-kitab hadis. Kemudian Imam As-Sakhawi juga menyatakan hal yang sama. Ya, lam akif alaihi. Kemudian Imam As-Suyuti juga menyatakan hal yang sama, lam akif alaihi, dan kitab Ad-Durr al-Muntashirah. Ya, kemudian ada ulama juga ya, Ahmad bin Abdul Karim mengatakan laisa bihadis. Ya, itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Imam Az-Zarqani juga berkata la arifu, saya tidak mengetahuinya. Kalau ulama mengatakan begitu, saya tidak mengetahui, berarti sumbernya tidak jelas. Kemudian Imam Ali Al-Qari berkata la aslalahu innal huffaz. Tidak ada dasarnya di kalangan para hafiz, para penghafal hadis. Kemudian Muhammad Al-Amir Al-Maliki juga berkata lam yu'raf. Oh, hadis itu tidak dikenali. Dan banyak lagi pernyataan ulama-ulama yang kalau mau yang kontemporer, ya misalnya Imam Al-Albani mengatakan maudhu, itu adalah hadis palsu. Imam Al-Utsaimin mengatakan hadis maudhu makdzub, hadis yang dibuat-buat dan didustakan. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa seperti la syakka annahu maudhu makdzub, dan banyak lagi ya. Intinya tidak diragukan lagi bahwa ini bukan pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika satu pernyataan itu dhaif bahkan maudhu, bukan berarti kandungannya salah semua. Ya. Jangan kemudian dipahami, oh kalau begitu kita tidak usah mencintai tanah air. Ini dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Bukan berarti saya mengatakan jangan cinta terhadap tanah air. Ya, karena yang didiskusikan ini apakah pernyataan itu disandarkan kepada Nabi SAW. Ini masalah penyandaran kepada Nabi. Ucapan yang baik sekalipun, kalau tidak dari Nabi lalu disandarkan kepada Nabi, itu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, persiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi meskipun ucapan itu di dalamnya ada kebenaran, ucapan itu baik, memotivasi untuk melakukan kebaikan, tapi kalau tidak dari Nabi lalu disandarkan kepada Nabi, maka itu tidak diperbolehkan. Di situ letak masalahnya. Kalau masalah
mencintai tanah air, tentu itu adalah naluri sesuatu yang baik kita cintai, tanah air kita ini. Ya, naluri yang Allah SWT masukkan ke dalam hati kita. Juga bagian dari perintah agama. Tentu mencintai dalam arti ingin melihat tanah air ini diberkahi oleh Allah SWT, menjadi negeri yang baik, diridai oleh Allah SWT. Barangkali itu terhadap 3 pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawaban yang ditanyakan tadi dari Ibu Suryani. Ya. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin ini sudah jelas barangkali Ustaz. Makanya tidak ada yang bertanya. Ya, silakan Ustaz. Mungkin dilanjut materi Lanjut, berikutnya. Ya. Baik, boleh ditampilkan lagi? Baik, pembahasan yang kedua ya. Al-mardudu bisababi shakkin minal isnadi. Hadis yang ditolak disebabkan adanya ya, rawi yang gugur pada sanad. Diingat ya, insyaallah kita semua masih ingat bahwa syarat pertama hadis sahih, sanadnya harus bersambung. Jadi begitu tidak bersambung sanadnya, tidak bersambung itu tentu disebabkan karena adanya rawi yang gugur, maka dia ditolak. Nah, al-muradu bisati minal isnad, apa yang dimaksud dengan keterputusan pada sanad? Al-muradu bisati minal isnad, yang dimaksud dengan putus pada sanad, inqita silsilatil isnad. Inqita silsilatil isnad, putusnya rangkaian sanad. Bisukuti rawin au aksar, dengan jatuhnya satu rawi atau lebih dari satu rawi. Amdan, bisa saja dilakukan secara sengaja. Jadi ada yang melakukan itu sengaja, dia sengaja menggugurkan rawi karena rawinya dianggap akan dipersoalkan, dia gugurkan secara sengaja. Au an ghairi amdin, atau tanpa disengaja. Ya. Min awalis sanad, bisa gugurnya di awal sanad, au min akhirhi, atau di akhir sanad, au min asna'i, atau di pertengahan sanad. Sukutan zahiran, baik jatuhnya itu zahir, nyata, au khafiyan, atau secara samar-samar, ya, secara samar-samar. Dari pengertian awal ini sudah banyak maklumat yang bisa kita peroleh. Banyak maklumat yang bisa kita peroleh. Di antaranya bahwa ada yang menggugurkan rawi itu sengaja, ada yang tidak sengaja. Kemudian dari segi letaknya, ada yang terletak di awal, ada yang di akhir. Ini saya jelaskan sejak awal, ya. Yang mana yang dimaksud awal sanad, yang mana yang dimaksud akhir sanad. Ya. Saya ulangi kembali bahwa hadis itu harus bersambung mulai dari muharris. Muharris itu adalah penghimpun hadis sampai kepada Nabi. Maka ketika dikatakan awal sanad, ukuran awal itu dari penghimpun hadis, dari muharris. Berarti yang dimaksud dengan awal sanad, guru-gurunya muharris. Gurunya. Ya, seperti gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim. Nah, itulah yang dimaksud dengan awal sanad. Ya. Kalau yang dimaksud dengan akhir sanad, yaitu rawi sebelum Rasulullah SAW, berarti sahabat. Ya. Jadi karena mohon maaf, kadang-kadang ada yang keliru ya, dianggap awal sanad itu sahabat, bukan. Jadi awal itu dari muharris, ukurannya dari muharris, dari penghimpun hadis. Akhir sanad itu Nabi. Untuk memudahkan, selalulah menggambarkan sanad seperti tangga. Jadi bayangkan saja itu, sanad itu seperti tangga, dan hadis itu seperti orang yang naik tangga. Ya, orang yang naik tangga. Jadi menyandarkan hadis itu seperti orang yang naik tangga. Kalau kita naik tangga kan mulai dari bawah. Mulai dari bawah. Nah, begitulah caranya untuk memudahkan memahami awal dan akhir sanad. Jadi kalau dikatakan awal sanad mulai dari bawah, yaitu dari muharris. Ya, gurunya muharris itulah awal sanad sampai ke atas. Beda kalau dikatakan rawi a'la, rawi yang tertinggi. Kalau rawi a'la, rawi yang tertinggi berarti
orang pertama yang meriwayatkan hadis. Siapa yang pertama meriwayatkan hadis? Pasti sahabat. Ya? Jadi pasti sahabat yang pertama. Jadi kalau dikatakan rawi a'la, periwayat yang tertinggi, maka yang dimaksud itu sahabat. Tapi kalau dikatakan sanad, awalnya itu dari bawah, yaitu dari gurunya muharris. Maklumat yang berikutnya yang bisa kita temukan dari definisi ini, bahwa gugurnya rawi itu atau putusnya sanad, ada yang zahir, jelas, nampak, kelihatan. Ada yang khafi, ada yang samar-samar, ada yang tersembunyi. Wah, ini penting ini. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan yang gugurnya jelas, yang mana yang dimaksud dengan gugurnya samar-samar. Ya. Karena agak ke bawah sedikit, mohon maaf. Bisa digerakkan. Ya, oke. Anwa'us sakti. Ya, anwa'us sakti. Pembagian gugurnya rawi pada sanad. Yatanawwa'us saktu minal isnad bihasabi zuhuri wa khafaila nau'aini huma. Jadi gugurnya rawi pada sanad dari segi nampak dan tersembunyinya itu dua macam. Yang pertama disebut saktun zahir. Saktun zahir. Gugurnya jelas, gugurnya nyata. Itu satu, saktun zahir, yang gugurnya nyata. Apa maksudnya nyata? Wa hadza nau' minas sakti, gugur rawi dalam bentuk seperti ini, yastariku fi ma'rifatihi al-a'immatu wa ghairuhum. Ya, itu bisa diketahui bukan hanya oleh para ulama hadis, tapi yang selain ulama pun. Ya, minal mustaghilina bi ulumil hadis. Asal kita mau menyibukkan diri dalam hadis. Orang-orang, mohon maaf, kita saja pemula ini bisa mengetahui bahwa ada rawi yang gugur. Ya, meskipun kita pemula, saya kasih contoh yang sederhana. Ketika ada seorang tabi'in menyandarkan hadis ke sahabat, kita langsung tahu ini pasti gugur. Karena tabi'in itu tidak pernah berjumpa dengan sahabat. Dengan mudah kita tahu. Atau contoh yang lebih mudah lagi. Ketika ada hadis yang dalam sanadnya itu tabi'in langsung menyandarkan ke Nabi. Tabi'in langsung menyandarkan kepada Nabi. Oh, dengan mudah kita tahu bahwa hadis ini putus sanadnya. Karena tabi'in itu tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mungkin seorang tabi'in langsung menyandarkan hadis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu namanya saktun zahir, putusnya jelas, putusnya nyata. Nah, kalau yang seperti ini, yu'rafu hadza saktu min adami talaki bainar rawi wa syaikhihi. Ya, diketahui karena tidak adanya perjumpaan, tidak ada pertemuan antara periwayat dengan rawi yang di atasnya. Imma li'annahu lam yudrik asrahu, bisa saja karena dia memang tidak menjumpai zamannya, seperti tadi tabi'in tidak menjumpai zaman sahabat, au adraka asrahu, atau dia sezaman lakinnahu lam yajtami', tapi tidak pernah bertemu, ya. Contohnya misalnya ada seorang ulama misalnya, ya, tidak pernah pergi ke Irak, ada ulama lain tidak pernah keluar dari Irak. Bagaimana bisa saling meriwayatkan? Kan seperti itu. Nah, maka yang dibutuhkan untuk saktun zahir, lidzalika yahtajul bahis, yang dibutuhkan oleh peneliti fil asanid, peneliti sanad, ila ma'rifati tarikh ruwah. Yang dibutuhkan itu sejarah rawi. Itu yang dibutuhkan, sejarah rawi yang meliputi li'annahu yatadamman bayana mawalidihim, tempat dan waktu lahir serta wafiyatihim, ya, tempat dan waktu wafatnya, wa uqati talabihim, dan waktu-waktu dia menuntut hadis, belajar hadis, wa irtihalim, dan perjalanan-perjalanannya. Itu yang dibutuhkan, sejarah. Wa qad istalaha ulama'ul hadis ala tasmiyati sakti zahir bi arba'ati asma'. Kemudian para ulama hadis memberi nama kepada saktun zahir itu dengan 4 nama. Jadi ada 4 namanya. Sesuai dengan 2 pertimbangannya ini. Pemberian nama itu 2 pertimbangannya. 1,
letak gugurnya di mana? Di mana letaknya? Dan yang kedua, jumlah berapa banyak rawi yang gugur. Itu yang dijadikan pertimbangan. Satu, di mana letak gugurnya rawi, letak jatuhnya rawi. Dan yang kedua, berapa banyak rawi yang gugur atau berapa banyak rawi yang jatuh. Nah, dari situlah muncul 4 istilah. Wa hadhil asma'u hiya. Istilah-istilah atau nama-nama hadis ini, yang pertama al-mu'allaq. Hadis mu'allaq. Kalau arti harfiahnya mu'allaq itu yang tergantung, ya. Kemudian yang kedua, hadis mursal, hadis yang lepas. Lalu hadis mu'dal. Kemudian yang keempat, hadis munqati. Itu 4 istilah. Akan diuraikan nanti, ya. Jadi satu al-mu'allaq, yang kedua al-mursal, yang ketiga al-mu'dal, yang ketiga al-munqati. Ya, mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati. Meskipun nanti akan kita bahas rinci, tapi sejak awal saya sampaikan supaya istilah ini tidak berlalu begitu saja. Mu'allaq itu kalau jatuhnya di awal sanad, di awal. Masih ingat tadi ya, awal itu gurunya muharrik. Berarti muharrik tidak menyebut nama guru, langsung dia lompati nama gurunya. Itu namanya mu'allaq. Kalau mursal jatuhnya di akhir sanad. Berarti tabi'in tidak menyebut nama sahabat. Tabi'in langsung menyandarkan hadis kepada Nabi. Itu namanya hadis mursal. Lalu yang kedua, hadis mu'dal. Ya. Hadis mu'dal itu gugurnya di pertengahan sanad. Tadi mu'allaq di awal, mursal di akhir. Kalau mu'dal di pertengahan sanad. Dan gugurnya 2 berurutan. Ya. Jadi 2 rawi berurutan. Nah, terus yang keempat, munqati. Munqati itu gugurnya di tengah, tapi hanya 1 rawi saja. Atau lebih dari 1 rawi, tapi tidak berurutan. Nah, jadi akan masing-masing dirinci nanti, ya, dirinci. Ini gambaran umumnya. Kemudian gugur yang kedua, saktun hafi. Saktun hafi. Yang gugurnya samar-samar. Nah, apa maksudnya ini samar-samar? Kalau tadi yang saktun zahir atau saktun wadi, gugurnya rawi atau jatuhnya rawi itu jelas. Tidak harus mendalam ilmu hadisnya. Kita bisa tahu. Yang penting tahu sejarah saja. Kapan rawi lahir, kapan dia meninggal. Dengan mudah kita tahu. Tapi kalau yang kedua ini saktun hafi, yang gugurnya samar, la yudrikuhu illa al-a'imma al-huzzaq al-muttali'una ala turuqil hadis wa ilalil asanid. Ini tidak akan bisa diketahui kecuali oleh para ulama yang betul-betul mendalam ilmunya, yang sering mengkaji, menelaah jalur-jalur hadis dan illat-illat pada sana. Ini akan melahirkan 2 jenis hadis, yaitu mudallas dan mursal hafi. Ya, mudallas dan mursal hafi. Saya berikan gambaran dulu, gambaran sekilas ya, yang mana yang dimaksud dengan gugurnya samar-samar. Contoh, misalnya saya belajar sama Ustaz Mizan, ya, Ustaz Mizanul I'tidal. Saya belajar hadis. Ada 5 hadis. Ada 5 hadis yang saya terima dari Ustaz Mizan. Berarti beliau guru saya. Kalau saya meriwayatkan hadis yang pertama, saya sandarkan kepada beliau, maka sanadnya bersambung. Saya riwayatkan hadis kedua, bersambung. Saya riwayatkan hadis ketiga, bersambung. Saya riwayatkan hadis keempat, bersambung. Saya riwayatkan hadis kelima, bersambung. Tiba-tiba pada satu kesempatan, saya menyandarkan hadis ke-6. Di luar dari 5 hadis tadi. Saya menyandarkan hadis ke-6 kepada beliau, pada Ustaz Mizan. Kalau saya tanya, ini sanadnya bersambung atau tidak? Tentu tidak bersambung, karena saya cuma menerima 5 hadis dari beliau. Tapi ini tidak akan diketahui kecuali orang yang mendalam ilmunya. Karena bagi orang yang tidak mendalam, ketika dilihat, oh, Ustaz Sahrid menyandarkan hadis kepada Ustaz Mizanul I'tidal. Oh, memang gurunya. Berarti ini sanadnya bersambung. Tapi tidak didalami. Bahwa betul saya berguru kepada beliau, tapi saya hanya menerima 5 hadis saja. Yang hadis ke-6 itu sebetulnya saya tidak terima dari beliau. Nah, itulah sebabnya dinamakan dengan saktun hafi. Gugurnya itu samar-samar. Dan ini membutuhkan kedalaman ilmu. Kedalaman ilmu. Beda dengan
4 yang pertama tadi. Jadi kesimpulannya ada 6 macam hadis dhaif, ada 6 macam hadis dhaif yang disebabkan oleh gugurnya rawi pada sanad. Ya. Dari 6 tersebut 4 macam hadis disebabkan yang gugurnya nyata, jelas atau terang. 2 disebabkan yang gugurnya samar-samar. Yang gugurnya terang, jelas, nyata, mu'allaq, mursal, mu'dal, dan munqati. Mu'allaq, mursal, mu'dal, dan munqati. Sementara yang gugurnya samar-samar ada 2, yaitu hadis mudallas dan hadis al-mursal al-khafih. Itu 6. Ya. Baik, para peserta kajian dimuliakan Allah SWT. Kita masuk kepada rinciannya. Satu-satu dari 6 tadi. Nah, kita mulai yang pertama. Al-hadis al-mu'allaq, ya. Secara bahasa, mu'allaq itu isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Kata benda yang berasal dari kata kerja dan dia bentuknya kata benda objek, ya. Artinya yang tergantung atau yang digantung. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, yang dimaksud dengan hadis mu'allaq, ma huzifa min mabda'i isnadihi rawin fa'aksar ala tawali. Ma huzifa min mabda'i isnadihi. Yaitu hadis yang dihapus atau yang dibuang atau yang gugur rawinya pada permulaan sanad. Satu rawi atau lebih secara berurutan. Paling sederhananya tadi, muharrij tidak menyebut nama guru, langsung dia loncati gurunya. Nah, min suwarihi, di antara bentuk-bentuk hadis mu'allaq. Ya, di antara bentuk-bentuk hadis mu'allaq. Satu, muharrij menghapus semua sanad. Jadi tidak ada sama sekali rawi yang disebut. Langsung dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung berkata begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk pertama. Atau bentuk yang berikutnya, dia menghapus sanad kecuali nama sahabat saja. Ya, jadi langsung sahabat yang disebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat saja. Atau sahabat dan tabi'in. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Contoh hadis mu'allaq. Ma akhrajahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dalam Sahih Bukhari pun ada hadis dhaif itu. Dalam Sahih Bukhari ada hadis mu'allaq, ya. Ada hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Ma akhrajahul Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan pada pembahasan ma yuzkar fil fakhir, apa yang disebut yang berkaitan dengan paha, ya. Masalah paha ini aurat atau bukan. Tapi bukan itu kajian kita, ini masalah sanadnya. Jadi Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami'nya itu langsung berkata, qala Abu Musa. Qala Abu Musa. Abu Musa berkata, ini Abu Musa sahabat. Yang jelas-jelas Imam Al-Bukhari tidak menjumpainya. Berarti Imam Al-Bukhari menghapus sanadnya. Beliau tidak sebut nama gurunya, nama tabi'in, nama tabi'in, nama tabi'in, langsung saja nama sahabat yang beliau sebut. Qala Abu Musa. Abu Musa berkata, ghattan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rukbatahu hina dakhala Utsman. Rasulullah SAW menutupi lututnya, ya, ketika Utsman masuk menemuinya. Ini kan ceritanya Nabi duduk begitu, terlihat pahanya, masuk Abu Bakar, beliau tidak ubah posisi, masuk Umar, beliau tidak ubah posisi. Begitu Utsman yang masuk, beliau tutupi itu pahanya, bahkan di sini disebut rukbatahu, ditutupi lututnya ketika Utsman masuk. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa begitu? Kata Nabi, bagaimana saya tidak merasa malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya, itu Utsman bin Affan. Nah, tapi kita tidak kaji matanya, kita lihat ini sanadnya.
Fahadza hadisun mu'allaq. Fahadza hadisun mu'allaq. Ini adalah hadis mu'allaq. Ya. Li'anna al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari, hadza fa jami'a isnadi. Beliau menghapus semua sanadnya. Illa sahabi, kecuali sahabat, wa huwa Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Yang berikutnya, sudah pengertian, sudah contoh, sekarang hukumnya. Ya, hukumnya. Al-hadisul mu'allaq, hadis mu'allaq itu mardudun, ya ditolak. Ditolak. Nah, li'annahu faqada syartan min syurutil qabul. Karena tidak memenuhi salah satu syarat dari 5 syarat diterimanya hadis. Syarat yang tidak dipenuhi adalah ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Ya, wazalika bihadzfi rawin aw aksar. Jadi sanadnya tidak bersambung karena ada penghapusan atau digugurkan rawi atau lebih dari sanadnya. Ma'adami ilmina. Sementara kita tidak tahu bihali zalikal mahzub, keadaan rawi yang dibuang itu. Maka hukumnya adalah mardud. Itu penilaian umum ya. Itu penilaian umum. Kenapa saya katakan penilaian umum? Nanti akan ada penilaian khusus. Bagaimana kalau hadis mu'allaq itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim? Ya, nah, tadi penilaian umumnya hadis mu'allaq adalah hadis dhaif. Sekarang, bagaimana jika hadis mu'allaq itu ternyata ada di Bukhari dan ada di Muslim? Dan itu cukup banyak, terutama di Bukhari. Jadi cukup banyak hadis-hadis mu'allaq dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, maka ulama memberikan hukum khusus. Ya. Penjelasannya seperti ini. Hadzal hukmu. Hukum ini yang dimaksud wa huwa annal mu'allaq mardud. Bahwa mu'allaq itu ditolak. Huwa lil hadisil mu'allaqi mutlaqan. Itu berlaku untuk hadis mu'allaq secara mutlak. Lakin in wujidal mu'allaqu fi kitabin iltuzimat sihatuhu. Tapi kalau misalnya hadis mu'allaq itu ada pada kitab yang sebetulnya disusun dengan memperhatikan kesahihannya. Ya, ketat dalam kesahihan seperti kitab Sahihain. Ada di Sahih Bukhari atau ada di Sahih Muslim. Fahaza lahu hukmun khas. Fahaza lahu hukmun khas. Dia mempunyai hukum khusus. Punya hukum khusus. Ya. Qadomar rabina fi bahsis sahih. Nah, beliau katakan itu sebetulnya sudah dibahas di pembahasan hadis sahih. Wala ba'sa bit tazkiri bihi huna. Tapi tidak apa-apa disebut lagi di sini untuk mengingatkan. Ya, seperti apa itu hukumnya? Oke, lanjut. Ini rinciannya. Mazukira bisigatil jasmi, kalau Imam Bukhari atau Imam Muslim misalnya menggunakan sigat jazm. Sigat jazm itu seperti qala Rasulullah SAW, zakara Rasulullah SAW, atau haka. Kalau kita bahasa Indonesia ya bentuknya aktif. Nabi bersabda, Rasulullah menceritakan, seperti itu. Maka hukmu bahwa hukmun bisihati anil mudafi ilaih. Hukumnya sahih. Sampai kepada siapa? Sampai kepada siapa Imam Al-Bukhari menyandarkan hadis itu. Seperti contoh tadi, Imam Bukhari langsung menyandarkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Itu artinya Imam Al-Bukhari seakan-akan mengatakan, saya sudah mengcover, saya sudah menilai hadis ini sahih sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari. Berarti hadis itu sahih. Karena Abu Musa seorang sahabat. Ya, maka dia dinilai sahih. Tapi yang kedua, wa mazukira bisigatit tamrid. Wa mazukira bisigatit tamrid. Tapi kalau dia menggunakan sigat tamrid, kalau bahasa kita ya bentuk pasif ya. Kalau menggunakan bentuk pasif seperti kila, dikatakan atau zukira, disebutkan atau hukia, dihikayatkan, walaysa fihi hukmun bisihati al-mudaf ilahi.
oh maka tidak bisa dinilai hadis yang sahih. Ya. Jadi tidak bisa dinilai langsung sebagai hadis yang sahih. Bal fihi, tapi di dalamnya ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya. Jadi ada hadis sahih, ada hasan, ada yang dhaif. Lakin laisa fi hadisin wahin, tapi tidak ada yang lemah sekali. Liwujudi fil kitabil musamma bis sahih. Karena hadis itu ada dalam kitab yang dinamai dengan hadis yang sahih. Jadi caranya bagaimana? Ya kita harus meneliti sanad-sanadnya, tapi kita tidak bisa melakukan sendiri. Sudah ada ulama yang melakukan itu. Sudah ada ulama yang melakukan. Di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau menulis kitab yang diberi judul Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq. Itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Taghliq at-Ta'liq. Ya, yang dimaksudkan untuk menyambungkan atau mencari sanad-sanad lain yang membuat sanad itu bersambung. Jadi kalau Imam Al-Bukhari menyebutkannya tidak bersambung secara mu'allaq, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taghliqut Ta'liq. Ini ada sanad-sanadnya yang bersambung sebetulnya. Dan itu salah satu jasa besar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu tentang hadis mu'allaq. Baik. Yang kedua, hadis mursal. Hadis mursal, ya mursal. Isim maf'ul dari kata arsala. Arsala itu artinya atlaka, melepaskan, melepaskan. Jadi kalau mursal hadis yang dilepaskan, hadis yang terlepas. Jadi seakan-akan mursil ulama rawi mengirsalkan hadis itu, dia lepaskan sanadnya dan tidak membatasinya. Adapun yang dimaksud dengan hadis mursal, masaqata min akhir isnadi, yaitu hadis yang gugur pada akhir sanad. Akhir sanad, masih ingat ya? Akhir sanad itu pada tingkatan sahabat. Ya, ini disebut man ba'da tabi'i, yaitu rawi setelah tabi'i, seperti sahabat. Suratuhu, gambarannya, modelnya hadis mursal ini. Ayyaqulat tabi'i, seorang tabi'i berkata, sawa'un kana saghiran au kabiran. Baik itu tabi'i junior atau tabi'i senior. Wah, ada istilah senior junior ini. Maksudnya tabi'i yang senior itu, yaitu mereka mendapati sahabat dalam usia yang sudah dewasa, dia dapati sahabat. Kalau tabi'i yang senior, dia masih kecil-kecil, masih kanak-kanak, dia mendapati sahabat. Yaitu tabi'i yang senior. Jadi baik tabi'in yang sagir, yang junior atau yang kabir yang senior, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka itu adalah hadis mursal. Saya berikan contoh ya supaya langsung mudah dipahami. Misaluhu. Ya. Bisa dinaikkan sedikit. Ya, jadi contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi ada hadis mu'allaq yang ada di Bukhari, sekarang yang ada di Muslim. Ya, yang ada di Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya pada pembahasan tentang al-buyu, tentang jual beli. Ya. Jadi beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Rafi'. Haddatsana Muhammad bin Rafi'. Muhammad bin Rafi menyampaikan hadis kepada kami. Haddatsana Juhain. Juhain menyampaikan hadis kepada kami. Haddatsana Al-Lais. Lais menyampaikan hadis kepada kami. Dari Uqail. Ya. An Ibni Syihab. Dari Ibnu Syihab. An Sa'id bin Musayyab. Dari Sa'id bin Musayyab. Ini Sa'id bin Musayyab seorang tabi'in. Jadi beliau seorang tabi'in. Nah, terus beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Naha anil muzabana, melarang jual beli muzabana. Ya, jadi Rasulullah SAW melarang jual beli muzabana. Muzabana itu tukar menukar atau jual beli kurma yang masih di pohon. Masih di pohonnya dengan kurma yang sudah matang. Jadi ditukar itu. Itu dilarang oleh Nabi. Jual beli kurma yang masih ada di pohon. Tapi kita tidak bahas matannya, sekali lagi ini sanadnya. Nah, kalau kita meneliti dengan cermat, ini kan jelas sanadnya putus. Karena Sa'id bin Musayyab tabi'in. Beliau tidak pernah ketemu Nabi. Jadi tidak mungkin beliau tahu secara langsung dari Nabi. Itu artinya beliau telah menggugurkan sahabat yang menyampaikan hadis itu kepadanya. Nah, maka hadis ini disebut dengan hadis mursal. Nah, saya kira contohnya jelas ya. Itu penjelasannya. Pak Sa'id bin Musayyab tabi'i kabir, beliau seorang tabi'i senior. Rawah hadal hadis dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi biduni ayyazkurah, tanpa menyebut al-wasitata, perantara bainahu wa bainan Nabi, perantara antara dirinya dengan Nabi. Faqad askata min isnadi hadal hadis, beliau telah menggugurkan dari sanad hadis ini akhirahu, akhirnya. Ya, man ba'da tabi'i, setelah tabi'i, yaitu sahabat tidak disebut. Wa aqallu hadas saqat ayyakuna qad askata sahabi, sekurang-kurangnya dia telah menggugurkan sahabat. Bahkan boleh jadi dia menggugurkan sahabat dan tabi'i lain. Karena kadang-kadang tabi'i itu menerima hadis dari tabi'i lain. Tabi'i itu kemudian dari sahabat. Ya. Tapi hukum mursal ini dibahas terperinci dan ada perbedaan ulama kita. Ya, kenapa dia tidak disepakati? Karena ya kemungkinan besar ya. Jadi kemungkinan besar yang gugur itu sahabat. Sementara kaidah pokoknya mengenai sahabat, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Wow, kalau semuanya adil berarti tidak ada masalah dong. Meskipun tidak ada sahabat di situ. Itulah sebabnya ulama 3 pendapat mengenai hukum hadis mursal. Ya, langsung di nomor 5 ya. Langkah 4 langsung nomor 5. Hukmuh. Al-mursalu fil asli dha'ifun mardudun. Hukum asalnya mursal dhaif dan dia ditolak. Itu hukum asal. Li faqdihi syartan min syurutil maqbul. Karena kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat hadis maqbul, yaitu ittisalus sanad. Walil jahli bihalir rawi al-mahzub. Dan kita tidak tahu keadaan rawi yang mahzub itu. Li ihtimal, karena boleh jadi ayyakunal mahzub ghaira sahabi. Boleh jadi yang dibuang itu bukan sahabat. Seperti yang saya sebut, bisa saja misalnya Sa'id bin Musayyab menerima hadis itu dari tabi'in lain. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Nah, kita tidak tahu karena tidak disebutkan siapa. Wa fi hadhil hal yahtamilu ayyakuna da'ifan. Sehingga ada kemungkinan rawi yang gugur itu rawi yang dhaif. Lakinnal ulama'a minal muhaddisin wa ghairihim. Tapi ulama baik dari kalangan muhaddisin maupun yang selainnya ikhtalafu. Mereka berbeda pendapat mengenai hukum mursal dan hukum menjadikannya sebagai hujjah. Ya, karena an-nau'u minal kitab yakhtalifu an ayyin kita akhar. Jenis putusnya itu beda dengan 5 yang lain teman-temannya. Yang mu'allaq, yang mu'dal, munqati, mursal hafiz sama mudallas. Ya, li'anna as-saqita minhu, karena yang gugur ghaliban umumnya dominannya mayakunu sahabiyan, sahabat. Sementara kaidah umumnya sekali lagi sudah sampaikan tadi, was-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. La tadurru adamu ma'rifatin. Tidak membahayakan meskipun kita tidak tahu keadaan mereka. Sehingga ulama terbagi menjadi 3 pendapat mengenai hukum hadis mursal. Wa mujmalu aqwalil ulama. Ya, adapun secara global pendapat ulama mengenai hadis mursal itu ada 3. 1. Dhaifun mardudun. 1. Dhaif mardud. Itu adalah pendapat inda jumhuril muhaddisin.
pendapat mayoritas ahli hadis, wa katsirin min ashabil usulil wal fuqaha, dan banyak ulama usul fikih dan ulama fikih. Ya, itu pendapat mayoritas ulama hadis, kemudian banyak ulama usul fikih dan ulama fikih. Wa hujjatu haula, ya alasannya simpel tadi saya sebut, al-jahlu bihalir rawi al-mahzub. Kita tidak tahu keadaan rawi yang dibuang itu. Li ihtimal ayyakuna ghairu sahabi, bisa saja dia bukan sahabat. Itu pendapat pertama ya. Pendapat yang kedua, sahih. Hadis mursal itu dinilai sahih, yuhtajju bihi, dijadikan hujjah. Indal a'immatis salasah, itu menurut 3 imam mazhab. Jadi 3 imam mazhab menjadikan hadis mursal itu sebagai hujjah. Ya, 3 imam mazhab yang dimaksud Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, dan Imam Ahmad, menurut pendapat yang masyhur dari beliau. Wa ta'ifatun minal ulama, dan sekelompok ulama yang lain, dengan syarat bisyartin ayyakunal mursil sikatan, yang mengirsalkan hadis itu sikah. Seperti Sa'id bin Musayyib, dia mesti sikah. Wala yursul illa an sikah, dan ketika ia mengirsalkan hadis, tidak mengirsalkan kecuali dari periwayat yang sikah. Alasannya apa? Anna tabi'i sikah, tabi'in yang sikah itu la yastahillu ayyaqul. Ya, tidak halal, tidak masuk akal lah kira-kira. Mereka berkata kalau Rasulullah bersabda illa idza sami'ahu min sikah, kecuali kalau mendengar dari periwayat yang sikah juga. Itu alasannya. Nah, pendapat yang ketiga ini yang moderat, qabuluhu bisyurut, menerima hadis mursal tapi dengan syarat. Ya, apa syaratnya? Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi beliau menyebut ada 4 syaratnya. 3 berkaitan dengan rawi, 1 berkaitan dengan hadisnya. Saya ulangi, ada 4 syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, 3 berkaitan dengan rawi, dan 1 berkaitan dengan hadisnya. Apa persyaratannya itu? Silakan dilanjutkan. Di bawah ya. Nah, ini syarat dari Imam Syafi'i. Mursilnya, saya sebut ya, mursil. Mursil itu orangnya. Kalau hadisnya mursal namanya. Ya, jadi 1 berkaitan dengan mursal, hadisnya 3 berkaitan dengan mursil. Yang berkaitan dengan mursil, rawinya itu harus min kibarit tabi'in, dari tabi'in senior. Dari tabi'in senior. Kalau tabi'in junior tidak dinilai sikah, tidak dinilai sahih. Kemudian wa idza samma man arsala anhu samma sikatan. Seandainya dia sebut nama rawi yang diirsalkan, dia akan menyebut nama rawi yang sikah. Kemudian wa idza sara qaul huffaz al-ma'mun lam yukhalifuhu. Kalau ada rawi-rawi lain yang hafiz yang meriwayatkan hadis yang sama, riwayatnya tidak berbeda dengan mereka. Nah, selain 3 syarat itu, maka harus ditambah dengan 1 syarat lain. Syarat lain itu pilihan. Pilihan. Salah satu dari persyaratan-persyaratan di bawah. Apa itu? Ayyurwal hadisu min wajin akhar musnadan. Hadis itu diriwayatkan dengan jalur lain secara musnad, secara bersambung. Atau, ini ya, saya gunakan bahasa atau, karena sekali lagi ini syarat pilihan. Kalau 1, 2, 3 syarat mutlak, wajib. Nah, yang berikutnya itu pilihan, salah satunya saja. Atau diriwayatkan melalui jalur lain juga secara mursal. Ya. Atau isi hadis itu sesuai dengan kaul sahabat, pendapat sahabat. Atau mayoritas ulama memfatwakan sesuai dengan kandungan hadis itu. Nah, kalau 3 syarat tadi, 3 syarat awal terpenuhi, ditambah dengan salah satu dari 4 syarat terakhir, maka hadis mursal itu sahih menurut Imam Syafi'i. Inilah yang penting juga bagi kita untuk memahami. Ulama itu biasa berbeda pendapat. Salah satu faktornya adalah karena mereka berbeda dalam hal hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu salah satu faktornya.
hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang, mohon maaf, banyak orang yang banyak orang awam ya, mana dalilnya, mana hadisnya. Kita memang membutuhkan dalil dan hadis. Tapi hemat saya kalau bagi orang awam yang jauh lebih dibutuhkan itu adalah pendapat ulama. Karena meskipun diberikan dalil, kalau tidak tahu ini dalilnya bisa dijadikan hujah atau tidak, dan lebih-lebih lagi tidak tahu cara beristidlal, cara mengambil hukum dari dalil itu, tidak tahu cara beristimbat, itu bisa fatal akibatnya. Dikasih dalilnya pun tidak tahu bagaimana cara beristidlal atau cara mengistimbatkan hukum, ya, dan bisa keliru pemahamannya. Jadi bagi kita ya, termasuk saya, kita orang awam, kita boleh jadi membutuhkan dalil, membutuhkan hadis, tapi yang lebih kita butuhkan lagi adalah pendapat ulama. Karena para ulama itu sudah tahu dalilnya dan juga tahu cara beristidlal serta cara mengistimbatkan hukum dari dalil tersebut. Jadi kalau kita orang awam, mohon maaf, ya tidak usahlah berlagak seperti ulama. Ya, ada masalah, mana dalilnya? Ya, dikasih dalilnya pun belum tentu tahu bagaimana cara beristilah dan mengistimbatkan hukum. Lebih baik kita tanya, bagaimana pendapat ulama tentang persoalan tersebut. Bukan berarti saya melarang ya untuk menanyakan tentang dalil atau tentang hadisnya. Tapi ini salah satu contoh yang menggambarkan. Ya, baik. Ada tambahan khusus mursal sahabat. Ya, jadi ada istilah lain lagi mursal sahabat. Mursal itu ada 3. Tadi yang kita bahas namanya mursal saja. Kadang-kadang untuk memperjelas, membedakan yang lain biasa disebut mursal jali. Nah, terus ada mursal khafi yang putusnya samar-samar. Nah, ini ada yang ketiga namanya mursal sahabi. Apa itu mursal sahabi? Mursal sahabi itu adalah hadis yang diinformasikan oleh seorang sahabat tentang perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, tapi sebetulnya sahabat itu tidak mendengar langsung atau tidak melihat langsung. Dia mengetahui dari sahabat lain, cuma dia tidak sebut nama sahabat itu. Ini namanya mursal sahabi. Misalnya karena sahabat itu masih kecil, masih kanak-kanak ketika kejadian itu terjadi, atau terlambat masuk Islam, atau tidak hadir di tempat pada saat kejadian itu ada. Oh, berarti dia tahu dari sahabat lain, cuma dia tidak sebut nama sahabat itu. Tapi untuk mursal sahabi, pendapat mayoritas ulama kita adalah hadis sahih. Ya, jadi kalau mursal sahabi ini, pendapat mayoritas ulama dia adalah hadis sahih. Saya simpulkan begini, kalau mursal jali, tadi 3 pendapat ulama kita, mayoritas ulama hadis mendaifkan. Mursal khafi juga didaifkan ulama, tapi kalau mursal sahabi itu hukumnya adalah hadis yang sahih. Saya kira cukup ya pengantar yang sampaikan malam ini, hampir jam 10. Tapi kalau masih ada hal-hal yang ingin didialogkan, didiskusikan berkaitan dengan pembahasan kita, saya berikan kesempatan. Saya kembalikan kepada Ustaz Mizanul I'tidal. Demikian untuk sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, peserta kajian tradisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini juga waktu yang membatasi kita ya. Dengan begitu banyak sebenarnya ilmu yang tentu kita bisa dapatkan dari kajian hadis ini. Tetapi insya Allah kesempatan lain kalau ada nanti yang akan kita diskusikan, ya bisa disimpan dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya bisa langsung ditanyakan pada Pak Kiai untuk diberikan jawaban nantinya. Demikian, saya kira cukup dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Insya Allah, semoga apa yang kita dapatkan ilmu dari Pak Kiai ini senantiasa memberikan referensi yang luar biasa bagi kita, di mana kajian hadis ini merupakan salah satu dari saqafah Islam, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita, tentu dalam apalagi misalnya kita sebagai hamba dakwah, pengemban dakwah, tentu untuk memberikan edukasi kepada umat, kepada masyarakat, tentu memang harus dibekali dengan ilmu. Salah satunya itu adalah ilmu mustalah hadis seperti yang dijabarkan tadi, bahwa
Terkadang banyak perbedaan pemahaman umat berkaitan tentang apakah itu hadis dhaif, tidak bisa dijadikan hujah atau dan sebagainya. Ya tentu dengan apa yang beliau sampaikan bahwa ya memang tidak semua juga kita harus dari tertolak itu bisa dijadikan hujah, kecuali dalam hal untuk memberikan nasihat, ya dorongan motivasi kepada umat tapi terkait tentang persoalan akidah, syariah, ya saya kira menurut pendapat jumhur ulama itu adalah merupakan perkara yang tidak dibolehkan. Saya kira demikian. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz atas waktu. Semoga Allah Subhanahu memberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama peserta pada pertemuan selanjutnya. Kemudian juga pada pemirsa Masjidpedia Channel, ya agar supaya juga ilmu ini tidak hanya sampai kepada peserta kajian pada di virtual Zoom ini. Nah, silakan supaya semua juga bisa menikmati ilmu, silakan di-share ya kepada rekan-rekan teman-teman kita supaya mereka pun juga bisa mendapatkan ilmu dari yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Demikian, mari kita menutup dengan mengawali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan bersama-sama menutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak. Saya pamit. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ilmunya, Ustaz.